Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di sini Ibu mau membahas tentang peredaran darah manusia dan tonton video ini sampai habis ya, agar kalian tidak ketinggalan hal-hal yang penting. Kalian membayangkan apa itu sistem peredaran darah pada manusia? Di sini mau membahas pendahuluannya dulu ya. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel ke sel ya. Sistem peredaran darah manusia merupakan suatu sistem memindahkan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh dan begitu pun sebaliknya. Pertama, Ibu di sini mau menjelaskan tentang sistem peredaran pada manusia dulu ya. Peredaran darah pada manusia adalah sistem yang berfungsi untuk mengalihkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh. Oksigen ini berdiri dari berbagai organ yang memiliki peran masing-masing, seperti jantung. Jantung adalah organ yang paling vital dalam sistem peredaran darah manusia. Organ ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Letak jantung berada di antara paru-paru, tempatnya di tengah-tengah dada dan bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung berkisaran 200-425 gram atau kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita. Jantung terdiri atas 4 ruang, yakni serambi, atrium kiri dan kanan, serambi bilik, ventrikel kiri dan kanan, dan ada pula katup jantung yang memisahkan 4 ruang tersebut. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar. Bagian ini terdiri atas 4 ruang ya anak-anak, yakni serambi atrium kiri dan kanan, serambi bilik, ventrikel kiri dan kanan, dan pula 4 katup jantung yang memisahkan 4 ruang tersebut. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar. Bagian ini terdiri atas katup trikuspid, mitral, paru, aorta. Di setiap katup memiliki bagian penutup flaps yang disebut flaps atau cus. Bagian ini membuka atau menutup sekalian akan setiap jantung berdetak. Ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran elastis yang berfungsi untuk membawa dari jantung ke seluruh tubuh lainnya dan sebagian pada sistem peredaran darah manusia. Ada 3 kategori anak-anak pembuluh darah utama yang berdampak pada jantung, yakni arteri, vena, dan kapiler. Arteri juga adalah pembuluh darah yang membawa darah kayak oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri pun punya dinding yang cukup elastis sehingga menjaga tekanan darah tetap konsisten. Yang kedua ada vena. Vena juga adalah pembuluh darah yang membawa darah miskin, oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena punya dinding pembuluh yang lebih tipis dibandingkan arteri. Yang ketiga adalah kapiler. Kapiler yang berfungsi menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Kapiler punya dinding yang sangat tipis memungkinkan pembuluh darah bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan zat besi. Selanjutnya ialah darah ya anak-anak. Rata-rata tubuh manusia menampung sekitar 4,5 liter darah anak-anak. Darah berfungsi mengangkut zat biji, oksigen, hormon, dan zat lainnya. Dan di seluruh tubuh tanpa darah, oksigen dan gizi akan sulit mencapai bagian tubuh lainnya. Selain itu, komponen darah lainnya juga memiliki peranan penting dalam melawan penyakit serta membantu terbagi menjadi 4 komponen ya anak-anak. Yang pertama plasma darah, yang kedua adalah darah merah atau disebut eritrosit, yang ketiga sel darah putih leukosit, yang keempat ada keping darah trombosit. Peredaran darah pada manusia juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner. Nah, apa sih Bu sirkulasi sistemik? Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh, di mana darah bersih mengisi serambi kiri jantung untuk saluran ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah mengalirkan berbagai zat ke sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk memproses pembersihan darah. Yang kedua ada sirkulasi pulmoner atau sirkulasi darah kecil, merupakan peredaran darah dari jantung, paru-paru, jantung. Dari peredaran darah pada manusia adalah berbagai sistem organ di dalam tubuh serta menjaga suhu tubuh agar tetap stabil untuk menjaga kelancaran aliran darah dalam tubuh. Penting untuk menjaga berat badan dan ideal mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga, dan berhenti merokok. Menjalani pemeriksaan rutin juga membantu mengetahui tidaknya resiko masalah kesehatan dan sistem kardiovaskular. Ada peredaran darah pada hewan.
sistem peredaran darah pada hewan adalah sistem ini berbeda dari sistem peredaran darah pada manusia ya anak-anak. Hewan memiliki sistem peredaran darah tertutup, ialah peredaran darah yang diarahkan tetap berada dalam pembuluh darah hingga darah mengalir melalui pembuluh darah dan tidak langsung menuju ke dalam rongga tubuh hewan. Yang kedua ada peredaran darah terbuka, merupakan sistem peredaran darah yang darahnya tidak terkandung dalam pembuluh darah sehingga darah berlangsung mengalir ke rongga tubuh hewan. Contoh hewan yang memiliki darah terbuka adalah serangga. Yang ketiga ada sistem peredaran darah campuran atau sistem ini yang tidak terkandung dalam pembuluh darah tertutup, tetapi darah mengalir melalui pembuluh darah tertutup dan terbuka. Adalah sama dengan sistem peredaran darah pada manusia ya anak-anak, yaitu untuk menyediakan oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh, membuang sisa metabolisme, mengatur suhu tubuh, pH, dan keseimbangan udara dalam tubuh. Bulan dari materi ibu kali ini adalah sistem peredaran darah adalah sistem biologis yang mengalirkan darah dan nutrisi ke seluruh tubuh, pembuluh darah, dan darah. Berbeda dengan hewan ya anak-anak, hewan memiliki berbagai sistem peredaran darah seperti tertutup, terbuka, dan campuran. Fungsi utamanya adalah menyediakan oksigen, nutrisi, dan membuang sisa metabolisme. Sistem ini juga membantu mengatur suhu tubuh, pH, dan keseimbangan udara. Dengan demikian, sistem peredaran darah penting bagi kehidupan dan kesehatan kita. Dan dari materi ibu kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.